Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Fadl. Ini video kali ini sangat berbeda sekali dengan video-video saya sebelumnya. Ya, karena di video sebelumnya saya biasa memberikan siraman rohani atau video-video kajian dari guru-guru kita. Tapi video kali ini saya berusaha untuk melihat bumi Allah yang luar biasa ini, untuk melihat dan mentadabburi alam, melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mendaki Gunung Kerinci. Sekarang saya sudah berada di pos Simaksi, ya, di Desa Gresik Tuo. Dan barusan kami sudah mengisi beberapa data, namun ada beberapa data yang nggak bisa kami isi karena itu berkaitan dengan logistik yang sekarang sedang di perjalanan, ya. Jadi ceritanya tuh panjang sekali. Kembali kita melirik ke belakang, bagaimana kisah akhirnya saya sampai ke sini. Dari awal kita berusaha mengumpul teman-teman yang mau ikut pendakian. Memang awalnya idenya dari saya sendiri, mengajak beberapa teman yang memang awalnya nggak ada niat, ya, untuk mendaki. Adapun niat meski harusnya diundurkan, ya, karena melihat kondisi pengumuman kemarin katanya Gunung Kerinci ditutup, namun dilihat lagi ternyata beberapa hari ini sudah dibuka. Jadi ketika sudah dapat informasi itu pun terdapat keraguan, ya. Ada simpang siur informasi dari beberapa orang. Namun akhirnya saya berusaha mencari kontak petugas, khususnya petugas di pos Simaksi ini. Baru kemudian saya hubungi, saya pastikan bahwa saya bisa naik gitu. Jujur ini pendakian pertama saya langsung ke atap Sumatera. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada saya dan teman-teman semua untuk bisa mendaki. Jadi akhirnya kita terkumpul 9 orang. Akhirnya sampai di sini 9 orang. Jadi di perjalanan tunggu dulu teman yang baru dari Kerinci, ya, ini saudara Fahmi, ya. Mohon maaf, dari Jambi, ya, ada teman dari Jambi, kemudian teman dari Sarolangun, ada teman dari Bangko dan lain sebagainya. Akhirnya berkumpul berangkat. Di Bangko kemarin mau tes rapid, namun puskesmas tutup, jadi kami berangkat ke Kerinci. Akhirnya di Kerinci pun di perjalanan banyak kendala, mulai Mardan sempat jatuh dari motor sama Isra, bahkan sampai robek gores lututnya, tapi insya Allah nggak apa-apa. Terus juga motornya rusak, nggak mau hidup, akhirnya di step, didorong sampai ke bengkel, sampai akhirnya hampir jam 10 malam baru hidup, ya, baru bisa nyala, baru kemudian kami lanjut ke Kerinci. Akhirnya kami nginep di tempat teman di Pulau Tengah, ya, sekitaran Danau Kerinci. Akhirnya kami berencana mau tes rapid, tapi lagi-lagi ada kendala. Kendalanya apa? Susah mencari tempat yang bisa, ya. Awalnya datang ke Puskesmas, katanya nggak boleh. Bisa sebetulnya, cuman karena ada beberapa yang dari luar. Walaupun ada teman 2 orang dari asli Kerinci, Sungai Penuh, namun kebanyakan kami dari luar, akhirnya tidak membolehkan. Dan akhirnya kami ke dokter yang lain, ke praktek dokter, ya, praktek itu, klinik itu. Akhirnya dapat tes rapid 1 orang 150, ya, pengorbanan. Nah, baru akhirnya kami berbagi tugas
saya sama Isra, karena memang saya yang dari awal menghubungi semua pihak gitu ya, untuk memastikan bahwa Gunung Kerinci ini memang buka dan bisa melakukan pendakian. Maka saya sama Isra, karena Isra juga yang pernah ke sini ya, satu-satunya teman kita yang pernah ke sini, yang lainnya belum pernah. Walaupun ada yang pernah, itu pun nggak nyampe Gunung Kerinci. Yang memang pernah mendaki Gunung Kerinci itu salah satunya Isra. Teman-teman yang lain tuh pernah ke gunung-gunung yang lain, seperti Mas Eri pernah ke beberapa gunung di Jawa ya. Gunung Semeru, Triple S, dan beberapa gunung yang lain. Jadi saya sama Isra yang kesini niatnya sih untuk simaksi dulu, namun lagi-lagi terkendala karena logistiknya belum ada ya, karena logistiknya sama teman-teman di belakang. Jadi teman-teman belanja, saya sama Isra kesini untuk melakukan simaksi lebih dahulu. Ya, beberapa formulir sudah kami isi, tinggal mengisi formulir yang berkaitan dengan logistik ya. Artinya untuk mendata logistik apa saja yang dibawa, yang nantinya harus juga dibawa turun. Begitu. Jadi pendakian kami kali ini memang di awalnya sulit ya, ada beberapa rintangan, tapi saya berpedoman kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya setelah adanya kesulitan-kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Ada banyak kemudahan insya Allah. Dan saya yakin pendakian kali ini insya Allah perjalanan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kami diberi keselamatan, bisa nyampe puncak dengan sehat walafiat, dengan mudah, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kami untuk niat dakwah kepada sesama, kemudian mengambil hikmah dari perjalanan-perjalanan, niatnya untuk taqarrub ilallah, melihat alam Allah, melihat kekuasaan Allah, melihat keindahan-keindahan yang Allah ciptakan. Dan semoga dengan itu kita menyadari betapa pentingnya kita menjaga dan melestarikan alam ini, yang tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya adalah bonus, yakni untuk melepaskan penat ketika di Jambi, ketika di tempat kerja itu jarang berbaur dengan alam. Jadi kali ini mumpung libur, saya ingin bergaul sama alam, dan semoga alam menyambut kami dengan baik ya, semoga alam menjaga kami dengan baik. Dan insya Allah pendakian kami selama 2 malam 3 hari ya. Jadi insya Allah ini summit, nanti lihat kondisi ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tonton terus video kami. Semoga bisa mengambil ibrah dari perjalanan kami, mengambil pelajaran dari perjalanan kami kali ini. Tonton terus sampai akhir. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai berjalan, melangkahkan kaki menuju pintu rimba. Ada 9 orang. Ada Isra, ada Fahmi, Mas Eri, terus di depan ada Mardan, ada Abdi, Hafiz, terus Rifki. Nah, tuh 9 orang. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Nah, nyampe sini. Ayo, bro. Gelap. Pemandangannya di bawah bagus sekali. Jadi perjalanan dari
parkir motor. Ya, base camp sampai ke Tugu Rimba. Berapa? 15 menit. 15 menit. Cuman sudah mulai keluar keringatnya. Di depan kita ada hutan apa? Pintu rimba ya. Go go go. Ini belum apa-apa, baru pemanasan. Pemandangan di belakang, oh keren banget. Tuh. Di sini Tugu Rimba. Gelap. Bagaimana panasannya? Keren. Luar biasa. Ayo bang. Ayo bang. Yuk. Mohon doanya bang. Nih perlu dibaca nih. Jalannya agak becek ya. Apa emang kayak gini? Sudah dilewati sama orang. Nah, maksudnya emang lembab gini ya? Iya bang. Kalau Sumatera ini treknya. Oh. Jadi treknya agak becek. Tambah habis hujan. Oke. Ikuti terus perjalanan kami menuju pos 1. Oke. Udah nyampe di pos 1. Di mana nih? Kalau po ya satu. Bangku panjang. Oh iya. Kalau kalian apa? Ada dengar apa lah? Kalau takutnya kalian diam be. Kalau salah tengok, salah apa ya diam be sampai bawah be. Mata fokus ke jalan. Yang kalian. Halo guys. Halo. Semangat. Oke. Assalamualaikum. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perjalanan berapa menit tadi? Allahu Akbar.
15 menit ah. Dari Akbar. dari jam berapa tadi berangkat? Jam 3. Sekarang Jam 3. Sekarang 3.49, berarti 49 menit 49 menit. dari pintu 5 Standar lah ya. standar. Untuk pemula standar tuh. Ya. Kencang juga main orang lo. Ambil. Oke. Istirahat sebentar di pos di atas pos 1. Mau menuju ke pos 2. Guys. Semangat. Rebo. Takbir. Oh. Oke. Tadi di pos 1 ketinggian 1000 berapa? 1900. Berarti lebih kurang itulah. Tidak jauh-jauh beda. Oke, ikuti terus ya. Semangat. Keringat sudah berkecucuran. Dari naik tadi. Dari Mau ke apa? dari kemarin keringat cucur. Oke. Mau ke gerbang tuh noh. Jadi kalau kondisi treknya begini ya. Basah, agak basah gitu. Lembab, cuman enak lah. Standar. Alhamdulillahnya pacatnya enggak ada. Ya, nggak ada pacatnya tuh. Tahu pacat? Oh, bagus. Jadi insya Allah kami kejar target Sekarang di shelter 1 ya. Nginap di shelter 1. Semoga tidak terlalu malam. Paling lambat insya Allah jam 7 ya. Jam 7 di masuk shelter 1. Nginap di sana. Oke. Sampai di pos 2. Ya. Kemarin dong sekali nginap. 2 hari. Oke. Sampai. Halo. Bersih ya di atasnya. Mam daripada katanya. kalau jam 4 subuh mah lihat apa? Lihat tadi. Banyak yang bisa kalian tuh turun lagi waktu kita naik. Dinginan. Pusing, capean. Karena mereka dari jam 2, jam 3, jam 4 udah naik Oke. di atas badai. Di pos 2 apa namanya? Batu Lumut. Ketinggian 210 mdpl. Ya, mau lanjut ke pos 3 lagi. Apa? Nih, Dia bangga karena namanya udah ada di sini. Oh, Mas Eri. Eri. Suheri mana? Hah? Suheri. Kita Batu Lumut Ada nama gue itu. Batu Lumut. Enggak tahu. Kalau ada Hampir sebentar ke Batu Lumut ya. Ini trek ini. Kita lihat mana Batu Lumutnya. Agak nanjak ke bawah. Kering ya? Oh, ini Batu Lumutnya. Mana? Jadi posnya tuh di atas ya. Jadi ini disebut Batu Lumut. Pos Batu Lumut karena ada batu yang berlumut seperti ini. Wih. Ya, luar biasa. Bisa pokoknya. Bagaimana pendapat Anda? untuk saat ini just mati Yes. caps. Oke. semangat. Semangat ya.
Semangat dong, harus semangat. Kita lihat bagaimana mereka. Ayo guys, semangat, semangat. Allah Akbar. Kalau di daerah dataran rendah tidak ada lagi tak nemu hewan yang warna. Oke. Ada sabana enggak di sini? Enggak deh. Dekat aja terus. Ada ya? Tertiga atasnya. Kalau belum ada orang ambil satu. Kemarin pas sebelum nutup lah, satu tiga tuh Pak. Susah nak nyari alawes. Pas. Hah? Peti orang. Kalau pas baru buka, kemarin baru buka. Enggak boleh. Siapa? Legal. Awas bang. Oh, sorry. Bisa. Jangan sampai. 1, 2. Apa antum nanti? Nama likit kepala jadilah. Gantian Jo. Makan mana? Tuh. Pestigo berak. Ini tumbang ya? Soalnya dari Pestigo Kayu ke pos tumbang. ke shelter 1 agak jauh ya. Jadi tidak apa-apa kita isi tenaga Pestigo dulu. Tiba-tiba agak jam 7. Pos 3 berada di ketinggian 2225 mdpl Pondok Panorama. Oke. Istirahat sebentar. Jauh banget, Cuk. Abang start dari pintu rimba jam berapa? Banyak ketemu pendaki lain. Luar biasa. Kami jam 3 start dari rimba baru nyampe. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah nyampe di shelter 1 setelah melalui perjalanan dari pos 3 sekitar 2 jam ya, berangkat Total 4 jam maghrib dari pintu gerbang tuh. dari maghrib dari pos 3 tuh dari maghrib nyampe sini jam 8 lebih dikit lah. Sekarang sudah diriin tenda, sudah semuanya. Memang tidak sempat merekam tadi soalnya gelap banget, jadi kami nge-track 2 jam itu sudah gelap. Insya Allah kami melanjutkan perjalanan besok sekitar jam 9 untuk lanjut ke shelter 2 dan shelter 3, masih nginap di sana. Maka ikuti terus perjalanan kami.
Insya Allah berkah, insya Allah penuh hikmah. Cuaca di sini sangat dingin sekali. Berapa mdpl sih? Hampir 2000. Lebih 2000 mah. Pos 3 saja tadi 2225. Iya. Ya. Berarti ya sekitar 2500 lah ya. Besoklah kita lihat itu tulisannya ya, karena malam ini nggak kelihatan. Dan cuaca saat ini bagus, luar biasa, cerah. Tapi cuaca ya seperti biasa, dingin. Ini aja kami udah di tenda, teman-teman masih di luar. Kami dirikin 2 tenda, insya Allah sempit-sempitan biar hangat. Oke, sampai jumpa besok pagi.